Untuk materi perkuliahan hari ini, setelah kita mengetahui harga, ya, nah di sini kita bahas yaitu laporan keuangan, ya. Kita seorang farmasis, tentunya kita harus tahu mengenai laporan keuangan, ya. Apa saja laporan keuangan yang ada di apotik yang harus kita pahami dan kita ketahui, ya. Jadi laporan keuangan ini materi perkuliahan hari ini yang kita bahas, ya. Jadi untuk laporan keuangan, ya tentunya di sini yang kita bahas pertama adalah persamaan akuntansi. Nanti ada neraca, ada laporan rugi laba dan laporan perubahan modal, ya. Jadi kita nanti di dalam memanage manajemen apotik dilihat dari segi finansial, ya. Jadi sini laporan keuangan apa saja yang kita bahas, ya. Apa saja yang kita lakukan di dalam laporan keuangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini share screen-nya sudah kelihatan? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini saya masih loading sebentar. Oke, baik ya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang tentunya ya kayak kemarin juga kita bahas berapa sih keuntungan yang diinginkan ya dalam suatu kita melakukan usaha di apotek, tentunya ada yang disebut dengan laba. Nah, laba di sini tentunya sangat erat hubungannya dengan modal ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita mendapatkan laba? Ya diperlukanlah modal. Jadi modal di sini ya ini ya merupakan adalah pemilik dari perusahaan. Jadi tentunya dalam suatu kita memanage ya bagaimana modal di sini tidak terjadinya kerugian untuk perusahaan. Nah, kalau seandainya emang kalau kekurangan modal bisa kita meminjam modal ke kreditur ya atau ke bank ya atau ke apa namanya pinjaman-pinjaman kredit yang lainnya ya. Jadi tentunya di sini yang harus kita perhatikan di dalam akuntansi nanti tentunya kita harus mengerti pertama antara harta, modal, dan begitu juga di sini apa saja yang bisa menghasilkan uang atau menghasilkan barang. Nah, tentunya adanya di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi tentunya laba di sini didapat dari mana? Yang didapatkan dari usaha atau pendapatan dikurangi dari biaya-biaya. Nah, itu yang disebut dengan laba. Ya. Nah, tentunya laba yang didapatkan, pendapatan dikurangi biaya, nah itulah merupakan keuntungan dari suatu perusahaan. Nah, sekarang kita lihat ya berbagai macam-macam transaksi ya yang dinilai dengan uang kemudian dilakukan pencatatan, tentunya semua transaksi, semua apa yang terjadi di dalam satu hari mengenai keuangan harus dilakukan pencatatan. Ya. Jadi pencatatan di sini adalah bagaimana kita mencatat baik itu bukti ataupun dokumen-dokumen baik dilihat secara nilai ya atau dari transaksi tersebut ada nilai-nilai yang merupakan di sini harus dicatat di dalam pelaporan pencatatan akuntansi, tentunya nilai nominal dari kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu hari. Ya, bisa jadi satu hari ada 3 transaksi. Misalnya pembelian obat-obatan, ya, terus itu pembayaran kepada distributor atau pembayaran obat kepada PBF ya. Nah, itu harus dicatat ya semuanya. Jadi semuanya terdokumentasi walaupun Rp25 ya harus dicatat. Nah, sekarang kita lihat di dalam persamaan akuntansi yang kita perhatikan di sini ya. Nah, harta itu adalah aktiva,
modal itu adalah pasifa. Jadi yang disebut dengan persamaan akuntansi, harta itu adalah sama dengan modal. Jadi tentunya di sini harta ya yang sama disebut juga dengan nilainya modal. Ya, modal itu adalah tadi adalah aset perusahaan ya yang dikeluarkan oleh owner atau oleh pemilik perusahaan. Nah, sekarang yang untuk modal tentunya di sini kalau seandainya kita tidak memiliki cukup dana untuk permodalan, tentunya kita harus bisa meminjam kepada kreditur yang tadi. Jadi kita bisa minjam modal kepada bank-bank. Jadi bank mana di sini yang merupakan yang bisa kredit. Nah, tentunya di sini yang kita lihat ya, yang kreditur itu yang kita bisa ngutang. Nah, itu jadi tentunya selain harta sama dengan modal, nah di sini adalah harta sama dengan utang ditambah modal ya. Jadi balance antara ya, nanti kita lihat di dalam persamaan akuntansi ini harus balance. Jadi keduanya baik itu dari harta sama dengan utang plus modal atau harta sama dengan pasifa ya. Jadi di sini yang harus kita perhatikan nanti namanya persamaan akuntansi ini kanan dan kiri harus sama. Nah, sekarang kita lihat pencatatan transaksi ya. Apa saja transaksi-transaksi yang bisa mengakibatkan dari berubahnya harta, utang sama modal. Jadi semuanya harus dilakukan di dalam pencatatan ya. Jadi pencatatannya itu yang bagaimana? Ya. Jadi pencatatannya di sini semuanya harus sama ya, harus seimbang antara kiri sama kanan. Nanti kita lihat ya. Antara kiri sama kanan itu yang bagaimana ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat masing-masing transaksi di sini ya. Pada transaksi pertama ini praktek dokter Ani, dia membuka suatu praktek dokter modalnya 5 juta. Nah ini ya, jadi saya lebih gampang. Ini maksud saya ini lebih gampang supaya nanti untuk transaksinya juga lebih apa namanya di sini. Jadi saya kasih nominalnya ini sebetulnya nggak mungkin ya buka praktek dokter cuma 5 juta ya. Nah ini contohnya saya bikin 5 juta biar gampang nanti kita ngitung. Nah kita analisa ya. Jadi kita analisa berarti dalam persamaan akuntansinya Dokter Ani itu kan memberikan uang 5 juta ya. Nah, di sisi lain timbul ada utang perusahaan kepada pemilik yang disebut dengan modal. Berarti di sini kita lihat harta itu yang masuk berarti masuknya ke kas. Terus ini yang utang itu masuknya ke modal. Jadi balance ya antara harta sama dengan modal. Berarti 5 juta kas sama dengan 5 juta modal. Jadi keterangannya ini adalah modal awal ya. Oke. Nah, itu transaksi pertama. Kita lanjut ke transaksi kedua. Untuk praktek dokter ini karena dia menyewa ya. Jadi ini adalah sewa ruangan ya. Jadi sewa ruangan praktek dalam 1 bulan yaitu sebesar 200.000. Jadi otomatis kasnya berkurang kan? Ya. Modal juga berkurang. Dimasukin. Kasnya minus, modalnya juga minus. Jadi dikasih keterangan itu adalah biaya sewa atau beban sewa, ya. Oke, sampai sini udah paham? Paham nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini baru 2 transaksi. Kita lanjut. Transaksi ketiga. Ya. Nah, praktek dokter itu membeli alat-alat kedokteran dengan kredit. Nah,
Belinya nih dengan kredit nih sebesar 1.200.000 kepada PT Adi Farma. Ya. Jadi tentunya yang di sini otomatis bertambah dong alat-alat kedokteran. Berarti itu adalah alat-alat itu adalah merupakan harta. Ya. Nah, terus timbul utang sebesar 1.200.000. Di sisi lain kita lihat ya, alatnya di sini transaksi ketiga, peralatannya itu bertambah ya 1.200.000. Nah, utang kita juga bertambah 1.200.000. Ini ditotalin ya, saldo yang tadi yang di sini 4.800.000, ini 4.800.000 ditotalin. Nah, transaksi ketiga dimasukin nih 4.800.000. Nah, ini ditambah ya. Karena beli alat berarti harta kita bertambah. Ya, karena kita belinya secara kredit, alat-alat kedokteran. Nah, di sini otomatis utang kita bertambah. Jadi ditambah kedua-duanya. 4.800.000 ditambah 1.200.000 berarti 6 juta. Dan begitu juga ini ya, 1.200.000 ditambah 4.800.000 6 juta. Jadi balance, kanan kiri itu balance. Seimbang. Ya. Oke. Paham ya transaksi ketiga? Dikasih keterangan. Di sini keterangannya pembelian alat kedokteran gitu ya. Dikasih keterangan. Nah, transaksi keempat kita lihat di sini. Membeli dengan tunai obat-obatan perlengkapan praktek dokter dari PT Varitex. Nah, berarti di sini perlengkapan bertambah dan modal ini akan berkurang. Kenapa modalnya berkurang? Karena kita membeli secara tunai. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana caranya. Ya, jadi harta perlengkapan bertambah, kas dipakai menjadi berkurang. Nah, jadi di sini kita lihat perlengkapannya bertambah, kas kita berkurang. Ya, berarti nanti ini dikurangin 4.800.000 dikurangin 1.700.000 jadi 4.100.000. Kas kita berkurang nih. Karena belinya secara tunai. Perlengkapan kita bertambah. Jadi tetap balance antara 4.800.000, 4.100.000 tambah 700, 4.800.000 ditambah 1.200.000. Berarti ini 6 juta. Ini juga 6 juta. Tapi tetap ya. Karena bayarnya kontan atau tunai berarti kita berkurang kas kita. Perlengkapan kita bertambah. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Oke, jadi intinya harta sama dengan utang sama modal. Ini totalnya itu harus sama. Jadi kita harus bisa dalam transaksi itu harus kita bisa menganalisa. Ini maksudnya kemana? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi kelima. Kita lihat di sini. Dalam praktek dokter, ya, jadi dia mendapatkan penghasilan atau pendapatan ya dalam sebulan itu 2.300.000. Berarti kas kita bertambah, pendapatan kita, modal kita juga bertambah, ditambah kedua-duanya. Kasnya bertambah, modal juga bertambah, ya. Berarti ditotalin, ya ini sama balance kanan kiri. Jadi dikasih keterangan ini adalah pendapatan sebulan atau pendapatan jasa dalam sebulan, ya. Nah, transaksi keenam kita lihat di sini telah dilakukan pengobatan dan perawatan para karyawan firma dengan menghitungkan di sini memperhitungkan 900.000 yang akan diterima bulan depan. Jadi kita itu sebetulnya kita mendapatkan penghasilan cuma nanti dibayarkannya bulan depan, berarti timbullah piutang. Nah, piutang ya di sini tentunya piutang di sini sangat erat hubungannya dengan modal. Nah, sekarang kita lihat ya, piutang itu maksudnya ke dalam kas. Berarti di sini piutang kita bertambah 900 ya. Terus itu modal kita akan bertambah walaupun
itu didapatkan nanti di bulan depan, tapi tetap dimasukkan. Jadi ini adalah piutang. Jadi piutang itu adalah uang kita di luaran, ya, belum ditagih. Nah, jadi otomatis piutang bertambah, modal juga bertambah, yaitu adalah pendapatan, ya. Oke, sekarang transaksi ketujuh. Nah, membayar gaji karyawan, ya, perawat atau dan lain sebagainya, berarti kita kas kita berkurang karena kita bayarnya secara tunai. Modal juga kita akan berkurang, ya. Nah, di sini kita lihat kas kita berkurang, modal kita berkurang, ya. Ditulis keterangannya beban gaji atau biaya gaji. Jadi sama balance antara, jadi harta itu adalah kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kalau untuk modal, ya, utang plus modal, jadi utang sama modal juga ini sama, berarti harta sama dengan utang sama modal. Ini harus balance antara kanan dan kiri, ya. Oke. Transaksi ke-8. Nah ini, ya. Nah ini harus perlu pemahaman. Nilai persediaan perlengkapan pada akhir periode akuntansi. Nah, ada jadi nilai persediaannya 225.000. Ya. Nah, tentunya di sini untuk nilai, ya, kita harus mengetahui berapa sih nilai yang terpakai dari yang didapat dari ini yang disebut dengan biaya penyusutan. Nah, jadi tentunya di sini biaya penyusutan seperti apa? ATK, alat tulis kantor itu kan dipakai, ya. Itu juga diperhitungkan, ya, berapa persen dari semua ATK yang digunakan, baik itu kertas, baik itu pulpen, baik itu spidol dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhitungkan, ya. Karena ini bisa mengurangi modal, ya. Karena kita membeli ATK itu kan dengan uang. Nah, juga itu diperhitungkan, ya. Jadi di sini kita lihat 700.000 dari perlengkapan, ya. Perlengkapan yang tadi yang kita beli, ya, kita lihat di sini. Untuk perlengkapan, nah ini ya, plus 700. Kita beli perlengkapan. Ya, di sini perlengkapan praktek. Perlengkapan praktek ini 700.000 itu dari perlengkapan ini akan berkurang. Jadi 700.000 dikurangi dengan 225.000, berarti didapatlah 475.000. Masukin perlengkapan kita berkurang 475.000, modal juga berkurang karena terjadi penyusutan dari perlengkapan, ya. Perlengkapan itu juga harus diperhitungkan berapa biaya susut, berapa biaya penyusutan dari barang tersebut. Jadi kayak misalnya kita ada komputer, ya, komputer ini gak selamanya awet. Komputer ini bisa jadi kekuatannya hanya 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu biaya penyusutannya berapa persen yang kita masukkan. Ya, itulah maksudnya. Dan begitu juga perlengkapan yang lain. Nah, ini kadang salah, ya. Jadi kalau kita memanage keuangan, itu juga harus diperhatikan biaya penyusutan dari suatu barang yang ada di tempat usaha. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, persamaan akuntansi tentunya harta sama dengan utang plus modal. Nah, sekarang kita satukan keseluruhannya dari semuanya kita masukkan, ya. Nah, di sini, ya, harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ya. Harta itu sama dengan utang plus modal. Jadi kasnya ini ditotalin 5 juta dikurangin 200, ya. Yang tadi semuanya itu kita satukan, ya. Transaksi 1 sampai ke 8. Nah, di sini piutang, ya. Jadi nanti balance antara
Harta sama dengan utang plus modal. Ya, jadi ini adalah semua transaksi yang tadi. Ini kita satukan. Ya, oke. Nah di sini otomatis ya, kalau di sini pembelian perlengkapan. Ya, kalau di sini berarti adalah kalau dia peralatan utang, berarti pembelian peralatan secara kredit. Ini keterangannya begitu. Ya, ini yang kosong itu. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu persamaan akuntansi? Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Ya paham ya, gampang kan? Ya, jadi kita harus orang farmasis dalam memanajemen, dalam memanage juga kita harus tahu. Ya, apa itu keuangan, laporan keuangan dilihat dari persamaan akuntansi dulu. Nah, setelah persamaan akuntansi kita pelajari, kita sudah paham, barulah kita bikin neraca. Ya, neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Nah, inilah yang termasuk ke dalam laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan itu didapat dari hasil persamaan akuntansi. Jadi semuanya kita bikin dulu persamaan akuntansinya. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi harta itu ada utang, ada peralatan, ada perlengkapan, ada piutang, ya. Jadi itu yang termasuk ke dalam harta, ya. Nah, sekarang kita lihat laporan keuangan. Kalau kita melihat ini dari neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Bagaimana sih kita bikin neraca dari hasil persamaan akuntansi dari 8 transaksi yang tadi? Ya, kita lihat di sini. Nah, ini neraca. Neraca itu ya sebetulnya adalah harta utang plus modal. Tinggal kita pindahkan. Hartanya itu terdiri dari apa? Kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sekarang kita lihat. Ya. Ini kas, ya, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Tinggal kita pindahkan. Atau tinggal kita salin dari persamaan akuntansi. Ya. Jadi harta ada kas. Jadi ini totalnya sama dengan utang. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Jadi ini aktiva itu harta. Utang plus modal itu adalah pasiva. Jadi harta sama dengan modal plus kewajiban. Jadi utang itu adalah kewajiban. Ya. Terus utangnya berapa? Kita lihat di sini. Utang 1.200.000. Ya. Modal dari Dokter Ani berapa? 7.275. Tinggal kita pindahkan. Jadi intinya neraca itu harta sama dengan utang plus modal. Jadi jumlahnya harta keseluruhan dari 5 juta menjadi 8.475. Ini jadi 8.475. Kan modal awalnya cuma 5 juta. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ke laporan rugi laba. Nah, untuk laporan rugi laba di sini kita lihat ya. Nah, untuk laporan rugi laba ini adalah penghasilan atau pendapatan yang didapat. Tadi pendapatan kan ada 2. Kita lihat. Pertama pendapatannya yang bertambah itu adalah 2.300.000 ya. Nah ini ya. Nah ini 2.300.000. Berarti kas bertambah, modal juga bertambah ya, menerima pendapatan. Jadi pendapatan dikurangi dari biaya. Pendapatan satunya 2.300.000 ya. Nah, untuk pendapatan keduanya ini adalah 900.000. Nah, 900.000 kita lihat di sini ya. Nah, ini pendapatan yang kedua 900.000 berarti karena walaupun dibayarnya terakhir itu adalah piutang. Ya. Jadi itu adalah pendapatan. Jadi pendapatan keduanya piutangnya bertambah, modalnya juga bertambah. Ya. Jadi pendapatan 1 sama pendapatan 2 di total, di jumlah, itulah yang totalnya
pendapatannya adalah sebesar 3.200.000. Nah, untuk biaya-biaya ya. Tadi biaya-biaya kita lihat ada di sini biaya sewa 200.000, beban gaji, biaya gaji karyawan itu 250.000, biaya perlengkapan 475.000 yang tadi ya, biaya penyusutan dari alat ya. Nah, jadi ini biayanya ditotalkan. Jadi laporan rugi laba itu adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. Nah, itulah pendapatan dikurangi biaya itu adalah laba atau keuntungan yang didapat ya. Jadi laporan rugi laba itu adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. Berapa keuntungannya? 2.275.000 ya. Oke, sampai sini paham ya? Laporan rugi laba jelas nggak? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, perubahan modal ini adalah modal awal ya. Terus itu laba, modal awal dengan laba, jadi ditambah dapatlah keuntungan 7.275.000 ya. Karena keuntungannya 2.275.000. Berarti kalau kita lihat dari laporan keuangan di sini, berarti praktek dokter Ani itu dalam 1 bulan ya dia terjadi peningkatan ya, dalam sebulan dapatkan dari modal awalnya 5 juta menjadi 7.275.000. Berarti yang mendapatkan keuntungan kan. Jadi dalam laporan keuangan kita memanage secara finansial, kita tahu ya bahwa laporan keuangan ini dilihat untuk kemajuan dari suatu perusahaan ya, atau dari suatu praktek dokter Ani yang kita bahas kali ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Nah, iya. Paham? Ya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Yang lain? Ya. Yang lain bisa paham? Paham, Pak. Benar, paham. Ya. Oke. Eh. Nah, di sini ya. Kita latihan. Ya. Kita latihan biar bisa. Oke, kebaca nggak? Enggak, Pak. Ada nggak share screen-nya? Share screen-nya ada, Pak. Screen-nya ada, Pak. Tapi kurang kelihatan, Pak. Yang burung itu, Pak. Oke. Nah, ini, Pak. Kebaca? Dia. Pak. Aduh. Kurang kelihatan. Ya, iya, Pak, udah. Udah, Pak. Udah. Kok pos sih? Sebentar. Ya. Oke, coba dikerjakan. Bisa nggak? Seorang apoteker, dia membuka apotek, ya. Di sini dia buka dari tahun 2016, ya. Jadi ada beberapa macam transaksi di bulan Januari. Pertama menyerahkan uang tunai sebesar 40.000, ya. Terus itu ada gedung 300.000, ya. Nah, ini adalah sebagai modal. Berarti apa ini? Ayo. Berarti kalau dari transaksi tadi bagaimana? Coba.
Hartanya berarti adalah kas. Kasnya 40.000. Modalnya 40.000 ya. Paham ya sampai situ ya? Kas, harta itu terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, piutang, ya. Nah, sama dengan utang plus modal. Nah, sekarang gedung, ya. Gedung itu apa? Gedung apa? Kalau gedung? Ya. Kan apotek nih. Berarti apa? Bangunan. Ya, sarana. Sarana prasarana. Berarti masuk ke dalam harta. Ya. Berarti sarana itu masuknya ke dalam harta. Berarti sebesar 300.000. Modalnya juga masuk ke dalam 300.000. Jadi 40.000 ditambah 300.000, 340.000 itu di harta, dan di modal juga 340.000. Nah, itu harus balance kanan kiri. Jadi aktiva sama dengan pasiva gitu ya. Nah, itu udah saya kerjakan satu. Sekarang kamu. Yang transaksi ketiga, siapa yang bisa? Yo, siapa yang bisa? Yo. Membeli peralatan kantor dengan tunai. Nah, berarti kalau beli alat, beli barang nih, ya, beli alat-alat untuk apotek. Belinya secara tunai. Berarti bagaimana pencatatannya? Peralatan Peralatan bertambah, kas berkurang. Peralatan bertambah, kasnya berkurang. Ya kan, gampang kan? Ya paham ya sampai situ ya. Nah, beli obat-obatan secara kredit. Nah, beli obat untuk di apotek, belinya kita kredit. Berarti harta bertambah, berarti hartanya apa? Utang bertambah. Iya, harta bertambah, utang bertambah. Utang bertambah. Jangan utang berkurang, ya, karena kita utang. Oke, gampang kan? Jadi balance tuh kanan kiri, harta sama dengan utang plus modal. Ya, nyambung kan? Oke. Beli perlengkapan kantor senilai 760. Berarti kalau nggak disebutkan kayak gini, berarti dia belinya tunai atau cash. Gimana kalau kita belinya tunai atau cash? Jadi beli untuk peralatan untuk apotek. Perlengkapan untuk kas apotek. Berkurang, utang. Enggak dong. Kas berkurang, perlengkapan bertambah. Berkurang modal. Ya, kas berkurang, Pak. Kas berkurang, perlengkapan bertambah. Iya, ya. Kas berkurang, perlengkapan bertambah. Coba dikerjain. Bisa enggak? Bisa dikerjain enggak? Kira-kira. Oke, sampai jam 11:30 ya. Sampai jam 11:30. Ini tetap, ya nggak apa-apa. Dimatiin aja kameranya. Ya, sampai jam 11:30 saya kita ketemu lagi 11:30. Ini tetap aja online aja ya Zoom-nya ya, nggak apa-apa ya. Dikerjakan. Jadi biar kamu paham, lebih paham. Ya, materinya sudah ada di e-kampus, sudah buka belum? Udah, Pak. Udah di-download. Tapi itu kalau soal ini nggak ada di e-kampus ya, Pak ya? Ya, beda lah. Yang tadi yang soal enggak, soal ini enggak saya kirim ke e-kampus. Iya, Pak. Apa soal ini saya kirim ke WA aja? Saya kirim ke WA ya? Boleh, Pak, di WA aja. Oke, saya kirim ke WA sebentar. Yang kedua.
Yang kerangka konsep anjing stres. Itu ngomongnya perempuan. Maaf Pak, bukan saya. Mita ngomongnya ih. Perempuan nggak boleh ngomongnya jorok kok kayak gitu ngomongnya. Ya, tuh udah saya kirim ke Alisa, coba dicek. Ya. Atau kita close dulu Zoom-nya, nanti saya kirim lagi Zoom-nya. Link-nya, apa gimana? Sudah ada Pak, Ya, terserah Bapak. nggak enaknya gimana? Mau lanjut, Zoom-nya biarin berjalan terus. Terserah Bapak. Sayang ya, sayang kuota ya. Iya, Pak. Iya, Sayang, Pak. Pak. Ya Iya, sudah, ya sudah. Kita close dulu Zoom-nya. Kamu kerjakan latihan itu, ya. Latihan ini kamu kerjakan. Nanti jam 11:30 saya kirim lagi link Zoom-nya yang baru, ya. Link Zoom-nya yang Iya. Iya baru. Pak. Oke, baik Iya, ya. Pak. Oke, jadi untuk perkuliahan kali ini, ya saya rasa cukup. Ya, tolong dikerjakan. Setengah jam cukup nggak waktunya? Cukup. Sekarang 11:05. Insya Allah Pak. Insya Allah cukup ya. Insya Allah Pak. Oke, ya sudah. Baik. Kita tutup untuk perkuliahan kali ini. Nanti ketemu jam 11:30. Kita bahas latihan soal yang untuk laporan keuangan. Ya, kamu bikin persamaan akuntansi dulu. Ya, jadi persamaan akuntansinya sudah betul. Nanti tugasnya kerjakan sendiri. Bikin neraca, laporan rugi laba, sama laporan perubahan modal. Ya, kamu kalau udah paham ini mah, aduh enak sekali deh. Ya, sebetulnya kamu bisa Iya Pak. ya punya usaha. Kita nggak dibodoh-bodohin ya. Jadi kita orang farmasi juga harus ngerti keuangan, ya. Oke, baik. Untuk itu sampai setengah 12 nanti link Zoom saya kirim lagi ke Alisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.